Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Semangat pagi. Semangat. 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 Pagi. Kalau Bapak pagi, bilang Pak. semangat Pagi, pagi, pagi. kalian jawab pagi. Siap ya? Ya, siapa? Ya, Pak. Semangat pagi. 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 Ya, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Sehat, Pak. Pak, Ada yang tidak hadir hari ini? Pas saya lihat ada yang kosong ya kursinya tuh. Ada 2 orang. Iya, Pak. Juni nggak ada, Pak. Kemana ini? Ada Juni sama kabar? sama Agus, Pak. Ada kabar Siti? Juni kemana? Juni sakit, Pak. Oh, sakit. Yuk kita doakan mudah-mudahan. Agus kan pakai terangan, Pak. Kita doakan ya Juni mudah-mudahan segera sembuh dan bisa gabung kembali sama kita ya. Bisa belajar kembali. Amin. Amin. amin Pak. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin coba tahu kondisi perasaan kalian saat ini. Bapak coba ya. Nanti kalian masing-masing akan memilih mood yang mewakili perasaan kalian saat ini ya. Iya Pak. Oke. Sudah tampil gambar moodnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Bentar, menyelam sekarang Bon. coba Hari ini pakai kasus Ya, yang oh. berapa, Diti? saya kasus yang pertama, Pak. Yang pertama, oke, terima kasih. Oke, how are you feeling ya? Jadi bagaimana perasaan kalian saat ini? Nanti kalian coba memilih mood mana yang mewakili perasaan kalian saat ini ya. Ini ada Aquarius, ada nervous. Kalau sedang nervous ada gambar angry, sedang marah, happy. Ya, kalian lebih tahu lah ya. Kalian tiap hari kan di gadget pasti selalu berhubungan dengan mood ini ya. Oke, sekarang coba ada yang mau berbagi tentang kondisi perasaannya saat ini. Pilih mood yang mana, kemudian ceritakan. Ya, Wiwin, silahkan Win. Ya, Bapak, saya hari ini sedang berbahagia, Pak. Jadi Win pilih mood yang mana tuh? Happy. Happy. Ya, kenapa Win? Oh, bahagia hari ini. Karena besok sudah liburan, Pak. Saya berencana mau liburan sama keluarga, Pak. Wah, Oh, bagus tuh. Jadi saya happy. Buat nge-refresh otak ya. Iya, Pak. Biar makin semangat nanti belajarnya di minggu depan ya. Iya, Bapak. Oke, terima kasih Wiwin. Ada yang lain yang mau berbagi kondisi perasaannya saat ini? Iya, Siti. Iya, Pak. Silakan Saya, Siti. ya perasaan saya hari ini happy juga, Pak. Wah, sama berarti sama Wiwin ya. Iya, Pak. Karena hari ini Kenapa? belajar matematika, Pak. Wah, jadi Wiwi, Siti kalau belajar matematika happy ya? Iya, Pak. Kenapa emang Siti? Senang, Pak. Oh, emang udah Senang senang ya saja, dari Iya. dulu ya? Iya, Pak. Oke, ada yang lain yang mau berbagi lagi tentang kondisi perasaannya? Ya, Muksin. Silahkan Muksin. Saya lonely Pak. Apa? Lonely.
Oh, lonely. Ya, coba. Emang kondisi perasaannya sekarang sedang seperti apa nih, Muksin? Lagi dari HP, Pak. Ya, ya sih. Hati sama Keluarga. cewek, Pak. Lagi di PHP, Win. Ya, Itu. di sini kan lagi ada acara, terus saya nggak diajak, Pak. Wah. Jadi, Nggak ikut acara keluarga. Jadi sendirian, Pak. kenapa nggak ikut? Kurang ini, Pak, kurang sehat. Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan segera sehat ya. Amin, Pak. Oke, nanti teman-teman yang lain boleh berbagi dengan teman sebangku ya. Ceritakan masing-masing kondisi perasaannya saat ini. Silahkan Bapak beri waktu 2 menit untuk saling curhat sama temannya. Supaya lebih tenang ya. Jadi dengan kalian sharing, dengan kalian curhat sama teman, setidaknya meskipun masalahnya yang dirasakan saat ini tidak ada solusi, tapi setidaknya kalian bisa lebih tenang ya. Bisa lebih tenang karena sudah berbagi. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar materi barisan dan deret aritmatika ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak coba tanya dulu ke kalian ya. Kalian masih ingat susunan bilangan apa? Barisan bilangan genap? Susunan Masih, bilangan Pak. genap? Masih, Pak. Oh, kalau bilangan genap ada berapa aja? Ada banyak, dari Pak. angka berapa? Dimulai dari angka berapa? Dimulai dari angka 2, Dua. Selanjutnya 4, 4. 6, Kemudian 6. selanjutnya 8, 8, 8. 10, 10, 12. Oke, kalau Banyak sekali, susunan 12, kalau susunan bilangan ganjil masih ingat? Masih, Mas- Pak. Pak. Masih. Coba bilangan ganjil yang pertama mulai dari berapa? 1, Pak. 1, 1, Ya, tuh. 3, 3, 5, 5, 5, ya. 7, 7, 9, Oke. Oke, bisa ya. 11, Coba kalau Bapak tanya susunan yang berada di susunan yang ke-20 untuk bilangan ganjil, ada angka berapa? Berapa ya? Pak. apa ya, Pak? Berapa ya? Ntar, Pak. Susah. Susun nih. Susah ya? Ya, Oke, Pak. Susah, Pak. sulitan ya? 1, 3, 5. Kebanyakan, Pak. Oke, Panjang, nanti hari ini kita akan coba menemukan bagaimana cara untuk menentukan bilangan yang berada tadi ya. Untuk bilangan ganjil, misal kita pengen susunan yang ke-20 supaya mudah gimana carinya. Kemudian atau susunan yang ke-100 gimana carinya supaya lebih cepat gitu ya. Itu merupakan salah satu manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita bisa mengetahui susunan angka yang kita inginkan, misal yang berada di susunan yang ke-20, yang ke-50. Kemudian manfaat yang selanjutnya dari materi yang akan kita pelajari hari ini, misal kalian berada sedang ikut kontes pelajar. Di kontes pelajar itu biasanya kan susunan kursinya berbentuk piramid tuh ya. Nah, Iya, Pak. nanti kalian itu nggak perlu lagi ngitung orang satu-satu buat tahu jumlah peserta yang hadir. Tapi juga bisa dengan konsep materi yang akan kita pelajari hari ini. Seperti itu ya. Oke. Itu salah satu ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama
menentukan suku ke N yang tadi Bapak sampaikan di manfaat tadi. Jadi kita bisa menentukan nanti suku keberapa yang kita inginkan. Itu salah satu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, kita bisa menyelesaikan nih permasalahan yang berkaitan dengan menentukan suku ke N tadi. Nah itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian selanjutnya, Bapak minta coba kalian analisis gambar yang Bapak sudah tampilkan ya di depan ya. Sudah Bapak tampilkan di depan nih dalam bentuk PPT nih. Oke, coba kalian analisis dulu. Ini tadi ya tujuan pembelajarannya. Di pembelajaran hari ini kita akan menggunakan LKPD, kemudian kita juga akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, oke, kita masuk ya, karena kita menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Bapak minta kalian amati dulu ilustrasi berikut ini. Terlihat ya, ini karena ada di depan kelas ini ya. Jelas ya? Gak buram ya? Bisa lihat, Pak. Oke, ini. Ya, bisa dilihat sama-sama. Oke, Husnan, coba bantu dibacakan supaya teman-temannya semakin semangat. Iya Pak, iya Pak. Pada susunan botol tampak seperti pada gambar di bawah ini, jika jumlah botol yang tersedia 77, berapakah jumlah barisan yang dapat disusun? Nah, Sudah Pak? coba kalian analisis ya, 1 menit. Dipahami dulu. Oke, baris botol yang ada di baris ke-1 berapa jumlahnya? 2, Botol di baris kedua ada berapa? 5, 5. Ada 5 ya. Di baris ketiga ada berapa botolnya? Ada 8 ya itu ya. 8, Pak. Di baris keempat? Ada 11 ya. 1, 2, Nah, coba ya. 11, Pak. oh iya, 11 ya, 11. Pak. 11. Coba Muhsin, nih, baris pertama ada 2 tadi sudah, baris kedua ada 5. Kalau yang di baris kelima ada berapa ini? Baris kelima. 11. Sebentar, Pak. Berapa ya? 14. Ada berapa? Siapa itu tadi yang jawab? Muksin, Pak. 13 Muksin. ya, Nah, Pak. ya, berarti ada berapa Muksin? 14 ya, Pak. Iya, ada 4. Ada 14. Jadi kalau misalnya kamu punya botol 77, berapa nih kita bisa nyusun botolnya? Bingung, Pak. Bingung ya? Oke. Kalau bingung, sekarang kita akan melakukan diskusi dalam kelompok ya, karena kalian masih bingung. Nanti kalian akan berdiskusi dengan teman-teman. Saya akan bagikan LKPD. Kelompok 1 ada Husnan, Rizka, Aryani. Kelompok 2 ada Muksin, Karyani, sama Wiwin. Kelompok 3 ada Siti, Arta, sama Juni. Oke, silahkan duduk berkelompok. Silahkan duduk berkelompok ya. Pak. Iya, Pak. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Oke, sekarang silahkan kalian diskusikan ya. Diskusikan LKPD ya, yang sudah Bapak bagikan ya, LKPD-nya nih. Silahkan kelompok 1, Husnan ya. Silahkan dipandu kelompoknya, anggotanya. Kelompok 2, Muksin, ayo dipandu ya. Silahkan kalian berdiskusi dalam kelompok. Iya Pak, ya. Kelompok
Kelompok 3 ada Siti, Arta, sama Juni. Silahkan ya. Nanti saya sambil mengontrol nih ya. Saya sambil kontrol nanti ke tiap-tiap kelompoknya. Jika ada kesulitan nanti boleh ditanyakan. Bapak ikut mendampingi ya, ikut memfasilitasi kalian. Nah, di sini Bapak bagikan juga bahan ajar. Kalian juga sudah pada punya buku paket kan ya? Iya, Pak. Iya, Ada buku Pak. paket ya? Iya, Oke, Pak. boleh. Buku paketnya boleh dibuka. Buku paket matematika silahkan boleh dibuka ya. Nanti untuk penyelesaian LKPD itu kalian bebas buka sumber dari mana saja. Nah, sekarang silahkan ya diskusi dulu dalam kelompoknya. Nanti tiap-tiap kelompok akan coba mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh perwakilannya berdua misal. Silahkan nanti masing-masing di depan kelas akan mempresentasikan. Nanti kelompok yang lain, ketika kelompok 1 mempresentasikan hasilnya, kelompok yang lain boleh menanggapi, ya. Jadi kita di sini akan berbagi. Ya. Silakan Bapak berikan waktu dulu untuk berdiskusi sambil Bapak keliling ya. Oke, sudah selesai diskusinya. Ada sambil Bapak keliling nih ya, Bapak sambil keliling kelompok 1 ada kesulitan, ada kesulitan nggak nih anggota-anggotanya nih gimana nih kerjasamanya, soal-soal yang mana yang sulit? Kita lagi diskusi Pak. Saya Masih bisa, ya, masih diskusi ya. Ya, silakan dilanjutkan ya. Oke, nanti kami tanya Pak ya kalau ada kesulitan. Ya, boleh. Bapak juga sambil keliling ya. Kelompok 2 ini Muksin gimana Muksin? Ada kesulitan nggak Muksin? Muksin, Wiwin ya. Win ada kesulitan nggak Win? Gimana Win? Iya, Pak. Pak, ini berarti kita tinggal memasukkan ini dengan X dan Y itu, Pak, ya, di titik-titiknya ya, Pak, ya? Ya, nanti kamu coba di titik-titiknya. Itu masukkan tuh. Masalahnya ada 3 kan ya? Iya, Pak. Coba lihat masalah yang pertama, masalah 1. Coba Win lihat dulu. Di situ kan ada tabel ya? Iya, Pak. Yang lilin-lilin itu ya, Pak? Ada titik-titiknya tuh ya. Iya, Pak. Nah, itu kan kasusnya apa tuh, Win? Kasusnya. Korek itu, Win. Korek api ya? Iya, Pak, korek api. Ya, korek api. Nah, Win. Lihat, Win. Maaf, Pak, saya salah buka halaman ini tadi. Oh ya. Itu yang pertama itu ya, korek api ya. Susunan ke-1 ada berapa koreknya nanti dihitung gambarnya sesuai gambar sama Win nanti dihitung. Ada berapa tuh koreknya yang tersusun, nanti isikan di tabelnya. Kemudian yang tabel kedua ada berapa juga koreknya diisikan tuh ya. Di titik-titiknya itu ya. Paham gak Win? Iya, Pak, paham, Pak. Sudah, Pak. Sudah, itu langkah 1 ya. Iya, Pak. Kemudian langkah 2 nanti coba gambarkan. Nah, di langkah ketiga baru tuh nanti setelah bisa tuh ngisi tabel yang pertama, yang kedua, baru nanti langkah 3 dijawab tuh ya. Oke, coba diskusikan sama kelompoknya. Oke, diskusinya sudah selesai semua? Atau masih? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Sudah. Silahkan sekarang kelompok mana dulu yang akan
Bapak bagikan kertas planonya dulu ya. Nanti kalian tuliskan hasilnya di situ ya. Hasil diskusinya dituliskan di kertas plano ya. Supaya di depan nggak nulis-nulis lagi di whiteboard. Kalau nulis di whiteboard kan kelamaan nanti ya. Jadi di kertas plano nanti langsung dipresentasikan di depan kelas ya. Iya, Pak. Oke, silahkan. Kelompok mana dulu nih yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok Arta ya? Arta kelompok 3 ya? Kelompok 3, Pak. Oke, kelompok 3 silahkan presentasikan hasil diskusinya tadi ya. Oke, untuk mempermudah kita coba di situ kan ada di LKPD ada 3 masalah yang ditampilkan, berarti nanti satu kelompok kebagian satu soal ya, satu masalah ya, nanti penyelesaiannya. Hasilnya nanti kita diskusikan bersama. Oke, silahkan Arta. Arta mau mempresentasikan soal yang keberapa? Masalah yang keberapa? Dari langkah pertama, Pak. Ya, langkah pertama ya, bagus. Langkah pertama dulu. Oke, silakan. Kami kelompok 3, Siti Arta Juni, Pak. Ya, Siti Arta Juni, silakan. Ayo, tampil di depan ya. Ya, Pak. Siapa yang mewakili atau semuanya mau ke depan? Semuanya, Pak. Langsung aja, Pak. Kami semua. Oke, bagus. Semua silakan. Tiga-tiganya. Biar semangat. Silakan Arta. Untuk langkah pertama, Pak, kami dapat untuk susunan yang pertama itu banyak korek api itu ada 4. Oke, silahkan nanti dijelaskan ke teman-temannya ya. Tuh, menghadap ke teman-temannya. Silahkan. Untuk yang kedua, Pak, susunan kedua, Pak, kami dapat 7. Untuk yang ketiga, kami dapat 10. Untuk yang keempat, kami dapat 13. Untuk yang kelima, kami dapat 16. Dan untuk yang keenam, kami dapat 19. Ya. Itu Oke, dilanjutkan dulu, silakan. Nanti teman-temannya yang menanggapi ya. yang kedua, Pak, untuk memperkenalkan susunan kelima. Baru untuk yang langsung yang langkah yang ketiga kan, Pak. Apakah selisih banyaknya korek api pada setiap susunan selalu sama? Jawaban kami sama, Pak. Karena dari satu tadi susunan ke satu banyaknya korek api itu 4. Dari 2 langsung ke 7. Berarti tambah-tambah 3, Pak ya? Gimana teman-teman yang lain? Kelompok 2 sama 3 tuh Arta. Biar diskusi bersama ya. Iya, Pak. Sama. Nanti kalau ayo, Pak. gimana? Selisihnya sama, Pak. Ayo, dilanjutkan Arta. Pak. Terus yang untuk bagian B, Pak, bagaimana Anda menghitung banyaknya korek api pada susunan ke-7 dan susunan yang ke-8? Dari sini, Pak, kami cari dia untuk suku pertamanya, kami sebutlah si A. Lalu untuk bedanya, Pak, kami sebut dia sebagai itulah selisihnya itu, Pak. Antara U2 dikurang dengan U1, itu yang tiap susunannya itu yang selalu sama. Saya, Pak, kami, Pak, mau menanggapi, Pak. Ya, Iwin. Ya. Iya, Pak. Iwin mau langsung menanggapi sekarang atau diselesaikan dulu Arta? Boleh, Oh ya, boleh, silahkan kalau boleh. Yuk langsung Win. Kami kelompok 2 itu yang B itu kan ada pertanyaan bagaimana Anda menghitung banyaknya korek api pada susunan yang ke-7 dan susunan yang ke-8. Kami tambahkan 3, Pak. Oh, jadi langsung ditambah. Iya, Pak. Soalnya itu tadi dari susunan yang korek api itu semuanya ditambah 3, Pak. Jadi saya tambah 3 juga, Pak. Ya, tadi ada perbedaan nggak sama Arta?
Kalau Arta itu sepertinya sudah belajar malam tadi, Pak. Jadinya bisa pakai rumus, Pak. Kalau saya belum belajar, jadi bingung, Pak, menggunakan rumus, Bapak. Berarti tadi Wiwin langsung ditambah 33 gitu ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Itu ya, nanti Pak, saya membaca materi itu, Pak. materi apa, Pak? Materi barisan dan deret itu, Pak. Ada di situ, Pak. Saya pelajari, ada si A, ada si B, Pak. Gitu, Pak. Oh, jadi Arta udah tahu duluan nih ya? Saya baca-baca, Pak. Yang Bapak berikan materi ajar itu, Pak. Saya download, Pak. Iya, anak rajin, Pak Arta, Pak. Ya, bagus ya. Berarti udah baca sebelumnya ya. Sebelum hari ini kita masuk ke materi, Arta udah baca duluan. Oke, dilanjut Arta, dilanjut. Ya, Pak. Tadi Terus sampai untuk bagian C, menurut kalian, dapatkah kalian dengan cepat menentukan susunan ke-20? Kita tambah-tambahkan, Pak, selama kalau tambah-tambah 3, ya. terus mungkin agak lama, Pak, ya. Jadi gimana tuh kelompok Arta tuh tadi setelah diskusi gimana penyelesaiannya? Ya, Pak. Jadi setelah kami coba-coba tadi tambah-tambah 3, Pak, memang dapat memang, Pak, susunan ke-20, cuman lama, Pak. Karena kami tambah-tambahkan dengan 3 terus, Pak. Ya, terus dari hasil diskusinya adakah solusi yang lebih cepat bisa dilakukan supaya teman-temannya tahu ya dari kelompok 1? Gimana Arta? Yang Bapak berikan di materi itu, Pak. Yang ya. Terus yang D ya, sekarang yang terakhir yang D itu gimana? Sudah selesai sampai D? Yang sampai D, Pak. Ya. Banyaknya korek api pada susunan ke-20 adalah kami dapat 91, Pak. Dilanjutkan dulu nanti biar teman-temannya yang menanggapi ya. Nanti sama Bapak nanti terakhir ya. Tapi, Pak, sebenarnya kami masih bingung juga, Pak, cara mendapatkan itu. Mungkin nanti Ya, nanti boleh ya berbagi sama teman-temannya, mungkin ada yang sudah dapat teman-temannya. Oh, berarti Arta sampai situ dulu ya. Iya, Pak. Yang kelompok 1. Silakan ada yang menanggapi kelompok yang lain terkait yang dijelaskan oleh Arta atau ada yang berbeda pendapat yang penyelesaian nomor 1 ini. Soal yang pertama. Saya coba tambahkan, Pak. Ya, Husnan, silakan, Non. Baik, Pak. Langsung saja. Untuk yang KD, Pak, yang banyaknya korek api pada susunan ke-20, memang awalnya kami hitung-hitung, Pak, hitung-hitung lompat-lompat, karena bedanya kan 3, Pak, sehingga kami dapat 61. Tapi kami langsung ke langkah yang ke E, Pak. Di panduan langkah E itu, Pak, kami sesuaikan. Kami ngisinya satu persatu, Pak. Pola ke-1, pola ke-2, pola ke-3, pola ke-4, Pak. Ataukah mungkin perlu saya bacakan, Pak? Boleh, ya. Silahkan. Untuk pola ke-1 kan sudah ada, Pak, ya. Kami coba mengikuti, Pak, menyesuaikan. Untuk pola kedua kan dapatnya 7, Pak. 7 itu 4 ditambah 7 kurang 1 dikali 3, Pak. Benar, Pak, ya? Ya, nanti sama teman-temannya boleh berdiskusi. Sehingga dapatnya 7. Kami kalikan dulu, Pak. 7 kurang 1, 6. 6 dikali 3. 6 dikali 3. Mohon maaf, Pak. Itu 2 kurang 1, 1. 1 kali 3, 3. 3 tambah 4 sama dengan 7, Pak.
Ini pola kedua, kemudian pola ketiganya Pak, kan dapatnya 10. 10 itu dari 4 ditambah 3 kurang 1 kali 3. 3 kurang 1, 2. 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 4, jadi sama dengan 10 Pak. Saya lanjut Pak? Ya. Ya. Saya lanjut Pak? Silahkan dilanjut. Boleh dilanjut. Kemudian Silahkan. pola keempatnya Pak, kan sama dengan 13. 13 itu dapatnya dari 4 ditambah 4 kurang 1 dikali 3. 4 kurang 1, 3. 3 kali 3. 3 kali 3, 4 kurang 1. 4 kurang 1, 3. 3 kali 3, 12. 12 tambah 4. Ini benar Pak ya? Teman-teman mungkin ada yang mau ditambahkan? Ini ya. Nah, ini sudah ditampilkan nih RPD-nya. Dari kelompok 3, apa setuju dengan yang tadi Husnan sampaikan? Sependapat nggak kelompok 3 nih? 4 kurang 1. Iya Pak, pendapat Pak. Nah, Oh, iya, Sependapat ya? Ya Pak. 3 kali 3, 9. 9 ditambah 4, 13 Pak. Ya, sudah pas ya. Ya. Kelompok 2 setuju dengan yang disampaikan Husnan? Oke Pak, ini sampai ke pola keempat Pak ya. Pak. Ya. Kemudian ke pertanyaannya, menurut menentukan suku KN dari barisan aritmatika. Jadi saya coba-coba Pak ya, nanti diluruskan Pak kalau seandainya salah. UN sama dengan, sesuai dengan yang tadi di atas Pak. Karena pertamanya kan selalu 4, maka itu kan suku pertamanya Pak 4, kebetulan 4. Jadi saya misalkan dengan, tadi sudah misalkan suku pertama dengan A, maka di situ nanti A ditambah N kurang 1, kemudian dikali dengan selalu 3 Pak, kali bedanya, maka dikali dengan B Pak. Jadi rumusnya, ini dari kelompok kami Pak, A tambah N kurang 1 kali B Pak. Itu Pak untuk rumusnya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Bagaimana kelompok yang lain? Apakah setuju dengan pendapat dari kelompok 1? Setuju Pak. Dari kelompok Husnan? Sama? Apakah sama penyelesaiannya? Iya Pak, setuju Pak. Setuju ya? Sama Pak. Oke, karena ini kelompok 3, Arta masih di depan, silahkan karena sudah selesai untuk pembahasan yang nomor 1. Kita berikan aplaus dulu buat kelompok 3. Silahkan Bapak persilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kelompok mana nih yang mau bahas yang kedua? Yang kedua. Ditunjuk saja Pak. Silahkan yang sudah siap dulu. Yang sudah siap dan strong. Yang semangat. Oke ya. Ditunjuk aja Pak. Oke, kelompok 2 silahkan untuk menampilkan hasil diskusi yang nomor 2. Wiwin berarti ya, kelompok 2 nih. Wiwin, Muksin, sama Yani. Ayo. Win, ayo Win. Iya Bapak. Yang nomor 2 sudah belum? Ini masih ngerjakan Pak. Kelompok 1. Rizka, untuk yang nomor 2. Boleh Pak, saya coba. Ya, silahkan. Langsung di depan ya. Bawa itu kertas planonya tadi ya, yang sudah ditulis. Ya, baik Pak. Untuk masalah 2, di sini ada permasalahan Abil mengambil mangga dalam tumpukan buah-buahan yang dijualnya. Dengan pengambilan pertama Abil mengambil 3 buah mangga,
Pengambilan kedua, Abil mengambil 7 buah mangga. Pengambilan berikutnya 4 buah lebih banyak dari pengambilan sebelumnya. Tentukan berapa banyaknya buah mangga pada pengambilan ke-10. Pertanyaan yang pertama, informasi apa saja yang diperoleh dari soal? Dari masalah yang pertama, itu kan sudah ada pola ke-1, itu sebagai suku ke-1 ya Pak ya. Ya, Berarti tadi di ya, sini hasil diskusi yang pertama ya. Boleh. informasi yang saya dapat di sini, yang kelompok kami dapat, itu untuk U1-nya ada 3. Kemudian U2 7. U3-nya karena 4 buah lebih banyak berarti ada 11, Pak. Kemudian yang ditanyakan karena pengambilan ke-10 berarti yang ditanyakan U10. Itu saja Pak informasinya. Ya, terus dilanjutkan. Masih ada di bawahnya ya. Oh iya Pak. Dari informasi yang diperoleh, buatlah rencana pemecahan masalahnya. Rencananya saya langsung menggunakan rumus saja Pak yang sudah didapatkan di masalah 1. Ya, langsung tadi ya. Langsung bisa digunakan Ya. tadi ya. Yang di Ya, masalah saya 1. pakai UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Karena yang ditanyakan itu suku ke-10, Ya. maka U10 sama dengan 3 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 4. Sama dengan 3 ditambah 36 sama dengan 39. Jadi untuk pengambilan Ya, gimana? Sekarang? Jadi untuk pengambilan ke-10-nya itu ada 39 buah, Pak. Ya, gimana menurut kelompok yang lain? Apakah setuju dengan kelompok 2? Kelompok 1, kelompok Pak. 1 ya, mohon maaf. Apakah setuju dengan kelompok 1, kelompoknya Rizka? Kelompok yang lain, Setuju, apakah Pak. setuju? Atau sama Setuju, Pak. hasil pekerjaannya? Iya, Sama? Pak. Hasil Sama, Sama, pekerjaannya? Pak. Sama, Pak. Oke, ya. Sudah berarti ya. Oke, 3 masalah sudah kita selesaikan dan diskusikan bersama. Terima kasih kelompok yang lain sudah menanggapi. Kelompok Rizka, kelompok 1, Bapak persilahkan duduk kembali. Berikan aplaus buat kelompok 1. Oke. Oke ya. Sudah, posisi masih dalam kelompoknya. Silahkan yang masih banyak coretan itu ya, hasil diskusinya, hasil kertas apa yang dituliskan di kertas plano boleh dirapihkan kembali. Oke, sekarang kita coba simpulkan bersama kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nih, jadi ini kesimpulan kita yang kita peroleh dari masalah 1, 2, 3, dari masalah 1. Jadi rumus, oke, Wiwin boleh dibantu. Ini tadi rumus yang kita temukan untuk mencari tadi rumus Iya, Pak. rumus yang sudah ditemukan ternyata sesuai ya dengan Iya. Ini rumusnya untuk menentukan suku ke N. Gimana Win untuk menentukan suku ke N? Ya, untuk menentukan suku ke N barisan aritmatika itu rumusnya A ditambah N kurang 1 dikali B. Di mana A itu adalah suku pertamanya, kemudian B itu bedanya atau selisihnya, Pak. Lalu N itu adalah banyaknya suku. Oke, ya ini untuk menentukan suku ke N ya. Jadi ini adalah rumus yang kita pakai untuk menentukan suku ke N. Kemudian tadi di masalah yang pertama sudah disajikan. Coba kalian sebutkan ciri-ciri barisan aritmetika
Yang pertama apa tuh? Tadi ada di masalah yang pertama itu. Bahwa bedanya selalu Sama. ya. Tuh antar suku ya. Suku kedua dikurangi suku pertama itu sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua dan begitu selanjutnya ya. Oke. Kemudian Bapak kuatkan kembali melalui contoh ya. Ini tadi ada barisan bilangan genap yang kita coba sebutkan di awal. Jadi nanti ketika menentukan suku ke-40, kalian bisa gunakan rumus yang tadi ya. Nah, misalnya ini barisan bilangan genap nih 2, 4, 6, 8 untuk menentukan suku ke-40. Nah, kalian gunakan rumusnya sehingga ketemu hasilnya 80. Jadi nanti kalian bisa menentukan suku yang ke-100, suku yang ke-200 dengan cepat ya menggunakan rumus ini ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian coba Wiwin sampaikan. Pak, aku sampai terus, Pak. Gimana? Gantian tuh, Pak. Pak. Ya, boleh. Siapa? Agus. Nah, kita Bapaknya coba suka refleksikan terus, ya. nih. Kita coba refleksikan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira gimana? Silahkan siapa saja yang bersedia. Pembelajaran hari ini apakah ada kesulitan atau sudah dipahami materinya atau misalnya ada saran ke depannya seperti apa? Ayo, ya boleh Agus, silakan. Sangat menyenangkan, Pak. Ya, sangat menyenangkan. Nah, Pak Agus, bisa diskusi ya, bisa bareng-bareng ya, belajar sama teman ya. Oke, ada yang lain selain Agus? Atau yang memberikan saran nanti ke depannya harus seperti apa nih kita belajar supaya lebih semangat lagi. Bagus, Pak. Udah bagus. Ya, terima kasih ya. Oke, di akhir saya Bagus Pak, bagus. ya terima kasih Usman. Kalau Agus itu senang Pak, tapi hanya dalam hati Pak. Senangnya dalam hati Pak. Senangnya dalam hati. Nah, kayak lagu aja ya. Oke. Di akhir pembelajaran ini Bapak coba berikan evaluasi ya. Evaluasi saya tampilkan ya. Saya tampilkan evaluasinya. Nanti silahkan Bapak berikan waktu untuk mengerjakan ya. Kurang lebih sekitar 20 menit ya. Jangan banyak-banyak soalnya, Pak. Soalnya ya, soalnya bisa kalian lihat di depan ya. Bapak sudah tampilkan tuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ada 3 soal saja ya. Oke, sudah ya. Iya, Pak. Oke. Yang sudah langsung dikumpulkan. Yang sudah langsung dikumpulkan, boleh ya. Jangan lupa ya, kertas plano hasil diskusi tadi dikumpulkan juga. Ya. Kemudian tugas individunya dikumpulkan. Pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang jumlah N suku pertama atau deret ya, deret aritmetika. Jadi untuk mengetahui, kalau tadi kita mengetahui barisan yang ke-20 misalnya, nanti minggu depan kalian akan belajar bagaimana mengetahui jumlah seluruh buah yang diambil, misalnya seperti tadi pada kasus Abil ya. Nanti itu akan kita pelajari pada minggu depan. Selanjutnya, mari kita sama-sama ya akhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.